Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 041127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Pendahuluan, pengenalan tentang studi kelayakan bisnis. Mengapa studi kelayakan bisnis penting dan bagaimana analisis pasar dan pemasaran menjadi bagian integral dan proses ini. Tujuan analisis pasar dan pemasaran: mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar serta merancang strategi pemasaran yang efektif untuk meraih kesuksesan bisnis. Analisis pasar, ukuran pasar, pendekatan top-down dan bottom-up. Metode ini untuk menentukan ukuran pasar potensial dengan pendekatan dari level industri hingga segmen pasar yang lebih spesifik. Tren pertumbuhan, data tentang pertumbuhan historis dan proyeksi pertumbuhan masa depan dalam industri terkait. Segmentasi pasar, yang pertama, demografi, geografi, dan psikografi. Pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan psikografis untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, pendekatan behavioral. Tujuannya untuk mengidentifikasi segmen berdasarkan perilaku konsumen pembelian seperti loyalitas merek, frekuensi pembelian, dan tingkat interaksi dengan produk. Analisis persaingan. Matriks persaingan menggambarkan posisi pesaing utama dalam pasar dan cara bisnis Anda berbeda dari pesaing. Analisis portofolio produk, tujuannya mengevaluasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing serta kekuatan kelemahannya masing-masing. Analisis pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Proses untuk memilih segmen pasar yang tepat, menargetkan mereka, dan memposisikan mereka di antara pesaing. Pricing strategi, pendekatan untuk menetapkan harga yang menguntungkan dan kompetitif untuk produk dan layanan Anda. Yang kedua, rencana pemasaran. Yang pertama, rencana taktis. Langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua, budget pemasaran, penetapan anggaran untuk berbagai kegiatan pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan pemasaran langsung. Analisis SWOT pemasaran. Kekuatan dan kelemahan internal meliputi evaluasi sumber daya internal yang dapat dimanfaatkan dan kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan rencana pemasaran. Peluang dan ancaman eksternal, identifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pemasaran. Analisis persaingan dalam pemasaran studi kelayakan bisnis. Analisis persaingan merupakan langkah-langkah penting dalam studi kelayakan bisnis untuk memahami lanskap persaingan di pasar yang dituju. Berikut adalah komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam analisis persaingan. Identifikasi pesaing utama. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing-pesaing yang dominan di pasar termasuk perusahaan-perusahaan besar dan pemain-pemain lokal yang memiliki pangsa pasar signifikan. Yang kedua, analisis kelebihan dan kelemahan pesaing. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dari setiap pesaing seperti keunggulan produk, reputasi merek, harga, distribusi, dan strategi pemasaran yang digunakan. Strategi pemasaran pesaing. Memahami strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing baik dalam hal positioning, produk, promosi, penetapan harga, maupun distribusi untuk mengetahui bagaimana pesaing menarik konsumen. Analisis posisi pasar pesaing.
Pertama, menganalisis posisi masing-masing di pasar. Apakah sebagai pemimpin pasar, pemain niche, atau pesaing baru untuk membantu menentukan strategi yang tepat. Yang kedua, keunggulan bersaing. Menyusun strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing yang membedakan bisnis dari pesaing, seperti inovasi produk, layanan pelanggan yang unggul, atau strategi harga yang kompetitif. Yang ketiga, responsif terhadap persaingan. Berencana untuk merespon tindakan pesaing baik dalam hal perubahan strategi pemasaran mereka, peningkatan kualitas produk, atau penurunan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Dengan melakukan analisis persaingan yang komprehensif, bisnis dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang lanskap persaingan, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada, seperti memuaskan strategi pemasaran yang dapat bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Analisis pelanggan dalam pemasaran studi kelayakan bisnis. Analisis pelanggan merupakan tahap dalam studi kelayakan bisnis untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen yang menjadi target pasar bisnis. Berikut adalah komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam analisis pelanggan. Profil pelanggan. Yang pertama, menetapkan karakteristik demografis atau usia, jenis kelamin, pendapatan, geografis seperti lokasi dan wilayah, psikografis seperti gaya hidup dan nilai-nilai, dan behavioral seperti kebiasaan belanja, preferensi dari pelanggan potensial. Kebutuhan dan masalah pelanggan. Memahami kebutuhan, masalah, dan tantangan yang dihadapi oleh pelanggan, serta bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memberikan solusi atau manfaat bagi mereka. Perilaku pembelian. Menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, termasuk proses yang mereka lakukan sebelum membeli, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, dan preferensi dalam memilih produk atau layanan. Segmentasi pasar, seperti memecah pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik pelanggan untuk menentukan target pasar yang tepat, yang paling potensial, dan mengarahkan strategi pemasaran secara lebih efektif. Yang ketiga, tren konsumen. Memantau perubahan tren konsumen terkini, perkembangan gaya hidup, preferensi, dan keinginan konsumen, sehingga bisnis dapat selalu berada di jalur yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, kepuasan dan umpan balik pelanggan. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan serta tingkat kepuasan mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan melakukan analisis pelanggan secara mendalam, bisnis dapat memahami audiens target dengan lebih baik, menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus, dan menawarkan produk atau layanan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kesimpulan, yang pertama, pentingnya analisis. Mendorong keputusan yang terinformasi, analisis pasar dan pemasaran membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis. Yang kedua, menyediakan pasar untuk strategi temuan dan analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dengan mengidentifikasi peluang dan menghindari ancaman yang ada. Yang kedua, ada peran kunci dalam kesuksesan bisnis. Tujuannya pasar yang dipahami lebih baik. Bisnis yang memahami pasar dan pelanggan, mereka peluang yang lebih baik untuk berhasil karena mereka dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Pemasaran yang tepat sasaran. Strategi pemasaran yang tepat sasaran membantu membangun kesadaran merek, meningkatkan pangsa pasar, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, langkah-langkah selanjutnya untuk pengembangan rencana pemasaran yang lebih rinci, mendorong pengembangan rencana pemasaran yang lebih rinci dengan fokus pada implementasi strategi pengukuran dan penyesuaian berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap strategi pasar dan pemasaran, serta kesiapan untuk menyesuaikan rencana sesuai dengan perubahan pasar. Dengan menyimpulkan pentingnya analisis pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, kita dapat menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang pasar dan strategi pemasaran yang tepat adalah kunci
kunci kesuksesan bisnis di masa depan. Terima kasih.